Guys, bikin benar-benar saya kaget guys. Adakah benar cerita ini guys, iaitu pasukan rahsia daripada Rusia ini, iaitu pasukan Zaslon, sebenarnya dilatih oleh daripada TNI Indonesia guys. Bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Tanpa kesehatan, tanpa umur yang panjang, tidak ada apa-apa yang bisa kita bikin buat di atas dunia ini guys. Okey, jadi hari ini saya mahu mengaksyenkan satu lagi video ataupun konten daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada channel Bagi-Bagi. Okey guys ya. Okey, judul yang kita mahu reactionkan iaitu apa itu Zaslon? Katanya pasukan Rusia yang mengerikan. Memang kita tahu pasukan Zaslon ini daripada Rusia ini adalah salah satu pasukan rahsia guys yang diwujudkan ataupun dibuat ataupun dicipta oleh Bapak Presiden Putin untuk Rusia, untuk menjaga dirinya dan untuk menjaga keamanan di dalam negara Rusia. Dan pasukan-pasukan ini juga akan dihantar ke luar negeri untuk tugas-tugas khas yang mereka lakukan. Tapi di sini yang amat saya kaget guys dan amat luar biasa, pasukan ini katanya dilatih oleh TNI. Benarkah itu guys? Dan jika benar pasukan ini dilatih oleh pasukan TNI ataupun komando daripada Indonesia guys, adakah pasukan daripada komando Kopassus, Denjaka, Kopasgat ataupun banyak lagi pasukan-pasukan yang ada di Indonesia itu pasukan komandonya? Jadi saya pun tidak tahu lagi guys. Tapi kita tahu jika benar memang dilatih oleh Indonesia sekalipun, memang tidak mustahil kerana kita tahu Bapak Presiden Putin ini memang berkawan rapat dengan Bapak Presiden Jokowi ya. Jadi mungkin ada benar juga apa yang dikatakan oleh Bagi-Bagi ini. Jadi guys, sebelum saya mereaksyenkan dan sama-sama kita mereaksyen, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham. Jadi seperti itu saya akan bagi sedikit komen di hujung videonya. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozu. Mari. Zaslon, pasukan paling rahasia Rusia, ternyata dilatih oleh Indonesia. Inilah sepak terjangnya. Проводится совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость 2022». Войска Восточного военного округа и воздушно-десантных войск, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против союзного государства в ходе оборонительной операции. Bagi-Bagi. Halo sahabat Bagi-Bagi, ada kabar mengejutkan dari Rusia yang kali ini membawa-bawa nama Indonesia, yaitu pasukan khusus Rusia bernama Zaslon yang kekuatannya 3 kali dari pasukan elit Amerika. Ternyata hasil dari jerih payah pelatih Indonesia. Pasukan Indonesia ya yang melatihkan Zaslon nih. Ini ternyata memiliki kesamaan dengan pasukan elit Indonesia, yaitu Denjaka dan Kopasgat. Sepak terjang Zaslon yang sangat luar biasa. Bahkan satu anggotanya setara dengan 100 anggota militer. Apakah mungkin dengan kekuatan yang sangat dahsyat, pasukan ini dilatih di Indonesia? Kalau ini memang benar, berarti perbandingan kekuatan Zaslon dengan pasukan elit Indonesia pasti memiliki kesamaan. Lalu seberapa kuat kekuatan Zaslon yang kabarnya dilatih di Indonesia itu? Sahabat Bagi-Bagi, satu orang setara 100 orang guys kekuatannya. Wow, dilatih oleh Denjaka dan Kopasgat ya. Zaslon yang berarti perisai atau layar adalah unit khusus Rusia yang paling rahasia dalam Dinas Keamanan Eksternal SVR. Jika SVR adalah intelijen Rusia seperti CIA atau MI6 Inggris, maka Zaslon sebanding dengan Global Response yang lebih rahasia. Menurut sumber pertahanan Swedia, Zaslon didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1997. Tetapi mulai beroperasi pada tahun 1998 dengan sekitar 300 anggota. Beberapa sumber mengatakan bahwa Zaslon tergabung dalam Departemen ke-7 Pusat Keamanan Mandiri SVR. SVR adalah Dinas Intelijen Rusia penerus KIP di era Uni Soviet. Zaslon diduga lahir dari gagasan Vladimir Putin. Kehadiran Zaslon mengiringi naik daunnya Vladimir Putin di puncak kepemimpinan Rusia. Ternyata ini sebabnya Zaslon dikabarkan dilatih di Indonesia. Pasalnya Putin adalah sahabat karibnya Presiden Jokowi, dan mungkin saja ini benar. Ya, mungkin saja ini benar ya.
Sahabat bagi-bagi, selama ini kita mungkin lebih mengenal unit Alpha Group atau Spetsnaz. Karena sering digambarkan di bioskop, video game, atau media lainnya. Zaslon sangat jarang disebutkan oleh negara, akademisi atau media Rusia. Pada tahun 2002, dalam sebuah wawancara kepala SVR, Sergei Lebedev mengatakan bahwa Badan Intelijen Luar Negeri Rusia hari ini tidak memerlukan pasukan khusus tersebut. Itu sebabnya kami tidak memilikinya. Tetapi pada tahun 2014, Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogojin memposting di Twitter sebuah gambar di mana diapit di kedua sisi oleh operator Zaslon. Pada postingan dikatakan, terima kasih kepada petugas unit Zaslon untuk memberikan keamanan wilayah Lebanon dan Suriah. Postingan tersebut segera dihapus, tetapi beberapa detektif intelijen open source sudah menangkapnya. Tapi mungkin benar juga berita ini guys, kemungkinan ya. Karena kita lihat Putin ini dia memang sangat bersahabat baik dengan Bapak Presiden Jokowi ya. Wow. Sudah pada tahun 1997 lagi sudah diwujudkan pasukan Zaslon ni guys. Luar biasa pasukan ni. Sahabat bagi-bagi, Zaslon disusun untuk melindungi diplomat dan operasi asing yang dilakukan oleh SVR. Tanggung jawab unit adalah perlindungan bersenjata misi diplomatik Rusia di luar negeri, terutama di lingkungan daerah yang bermusuhan. Melindungi pejabat tinggi Rusia dalam perjalanan ke luar negeri. Misi penyelamatan sandera warga Rusia di luar negeri. Evakuasi warga negara Rusia dan warga sipil negara lain dari zona perang. Perlindungan karyawan SVR selama pekerjaan operasional dan intelijen, serta mengambil dokumen dan peralatan sensitif dari kedutaan dalam keadaan darurat. Sahabat bagi-bagi, data tentang Zaslon cukup langka dan informasi yang ada seringkali terbungkus spekulasi dan ditaburi hiperbola. Ciri khas dari Zaslon bisa diidentifikasi dari seragamnya menggunakan Black Hawk HP Fuchs F1 Olive. Senjata yang digunakan dalam operasi adalah AK-103 Assault Rifle, AK-104 Assault Rifle, AK-74S Assault Rifle, PP-1901 40 Submachine dan juga senjata genggam. Sementara armor pelindung menggunakan Ford Goblik Slick, Ford Plate and Kevlar Baker, Ford Molly Defender 2, dan petugas tidak pernah memakai lencana unit resmi tetapi lebih memilih emblem berbendera Rusia. Dalam operasi sipil dan penyamaran, biasanya menggunakan seragam dengan detail sama dengan yang digunakan oleh staf kedutaan Rusia. Pada tahun 2003, menjelang invasi Irak oleh Amerika Serikat, 2 unit Zaslon yang sangat rahasia dikirim ke Irak dan 1 unit terpisah ke Iran. Unit-unit tersebut bertugas melindungi kedutaan diplomat dan materi sensitif. Publikasi menjabarkan 3 kegiatan utama untuk operator Zaslon, yaitu mendapatkan intelijen sensitif, untuk kemudian mempengaruhi pemerintahan pasca perang Irak, identifikasi dan manipulasi partai kelompok dan individu politik Rusia yang berada dalam lingkaran Saddam, mengidentifikasi dan merekrut perwira militer dan agen intelijen Irak di seluruh dunia. Pada tanggal 3 Juni tahun 2006, 2 operator Zaslon bersama dengan 3 pegawai kedutaan lainnya disergap oleh kelompok bersenjata yang menyebut dirinya Dewan Mujahidin Suro. Sahabat bagi-bagi, selain itu, 1 operator Zaslon Vitality Top ditembak dan dibunuh di pasar Baghdad. Sedangkan 4 lainnya disandra oleh para militan. Ini adalah peristiwa yang memukul mental unit. Tetapi pasukan elit Chia juga pernah mengalami kegagalan memalukan yang sama di Bingali. Zaslon juga diduga berperan penting di Afghanistan tahun 2021, di mana itu adalah tahun yang bergejolak bagi Afghanistan. Karena mundurnya sebagian besar kekuatan barat dari negara itu dan pengambil alian cepat oleh Taliban. Dalam kasus seperti itu, asas strategis seperti Zaslon sangat penting untuk kedutaan Rusia, untuk membangun kontak strategis dengan pemerintahan baru. Zaslon yang beroperasi di bawah Badan Intelijen Luar Negeri Kremlin menjalankan misi di Suriah. Cara terpisah dari Direktorat Intelijen Utama atau GRU. Sementara agen GRU bekerja di Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Zaslon tidak pernah melapor ke GRU atau ke sel militer reguler melainkan ke kedutaan Rusia di Jalan Umar bin Khattab. Zaslon diduga menjadi salah satu pemasok data intelijen, sekaligus penasehat militer Suriah. Jadi guys, kita sudah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi bagaimana apa itu Zaslon. Katanya di situ satu pasukan Rusia yang mengerikan, yang sangat menjadi luar biasanya. Menjadi saya terkaget di sini guys. Pasukan ini dilatih oleh Denjaka dan Kopasgat. Wow, sampai begitu sekali. Jika benar begitu guys, maksudnya
cara taktik peperangan mereka pasti sama dengan Kopasgat dan Denjaka ya, kerana Indonesia yang melatih mereka. Dan di situlah kita lihat bagaimana Zaslon ini diwujudkan ataupun ditubuhkan pada tahun 1997 dan dia baru aktif pada tahun 1998. Semenjak itu sebenarnya ini adalah pasukan yang diciptakan oleh Bapak Presiden Putin guys, untuk menjaga keselamatan negara dan ada juga untuk dihantar ke luar negara juga. Dan itulah kita lihat bagaimana kita tahu Bapak Presiden Putin itu memang sangat berkawan baik dengan Bapak Presiden Jokowi, maka mungkin benar ataupun mungkin ada logiknya kenapa Zaslon ini dilatih oleh Denjaka dan Kopasgat. Kemungkinan begitulah guys. Dan itulah yang kita lihat, memang bukan saja Zaslon ini, dan boleh kita katakan setiap tahun pun Amerika pun datang ke Indonesia untuk berlatih peperangan dengan Indonesia. Yang kita selalu tahu, yang kita selalu lihat, setiap tahun Amerika akan datang untuk sama-sama training dengan Indonesia. Itulah hebatnya, iaitu militer daripada Indonesia guys. Banyak negara-negara lain daripada negara-negara luar pun datang untuk sama-sama berlatih, untuk sama-sama belajar bagaimana taktik Indonesia dan taktik perang Indonesia itu yang dipelajari oleh negara-negara lain kepada Indonesia. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan terima kasih juga kepada anda yang sering menonton daripada Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang sudah menonton tapi belum klik butang subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.